Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan keterbatasan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Minggu sebagai rumah sakit rujukan dalam menangani COVID-19. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Desta Dwi Lestari, NIM belakang 005, Widadari Intan Rujabi, NIM belakang 014, Agista Zulfa Tiswada, NIM belakang 022, Zola Gracia, NIM belakang 039. Virus corona atau Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 merupakan virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga dapat menyebabkan kematian. Adapun gejala yang dapat dialami yaitu demam lebih dari 38 derajat Celcius, batuk kering dan sesak napas yang muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Oke, selanjutnya yaitu data kasus COVID-19 per tanggal 13 Mei 2020. Di Indonesia sendiri sudah terkonfirmasi sebanyak 14.749, kemudian 10.679 dalam perawatan di rumah sakit, 1.007 terkonfirmasi meninggal, dan terdapat 3.063 yang sudah sembuh. Kemudian di Indonesia terdapat beberapa provinsi yang menempati urutan tertinggi, di mana urutan pertama ditempati oleh kota Jakarta dengan jumlah positif sebanyak 5.375, kemudian meninggal sebanyak 443 dan yang sembuh sebanyak 924. Dan kemudian urutan yang kedua yaitu ditempati oleh Provinsi Jawa Timur, di mana sebanyak 1.669 yang positif COVID-19 dan 155 meninggal, kemudian 258 yang sudah terkonfirmasi sembuh. Dan yang terakhir yaitu urutan ketiga ditempati oleh Provinsi Jawa Barat dengan positif sebanyak 1.545, meninggal sebanyak 98, dan yang sembuh sebanyak 213. Selanjutnya yaitu gambaran masalah. Dengan meningkatnya kasus COVID-19 ini, maka timbullah permasalahan baru, yaitu tidak mencukupinya kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di area rujukan untuk menangani pasien COVID-19, seperti yang dialami oleh RSUD Pasar Minggu yang berlokasi di Jakarta Selatan, di mana RSUD tersebut fasilitas pelayanan kesehatannya mengalami keterbatasan ruang, isolasi, keterbatasan tempat tidur, dan ketidaktersediaannya alat swab. Selanjutnya adalah pendekatan kepemimpinan. Dalam studi kasus kali ini, pendekatan yang digunakan yaitu kepemimpinan yang partisipatif. Yang pertama, pimpinan bersama-sama dengan tenaga kesehatan di RSUD Pasar Minggu dapat saling bertukar pikiran, membahas masalah kekurangan fasilitas kesehatan untuk pasien COVID-19, serta mengambil keputusan dalam mengatasi masalah tersebut. Yang kedua, pimpinan dapat berkoordinasi dengan pemerintah, dinas kesehatan kabupaten atau kota, dalam mencukupi fasilitas kesehatan yang kurang untuk menangani pasien COVID-19. Analisis masalah berdasarkan teori kepemimpinan berpikir sistem dengan menggunakan model causal loop diagram. Yang pertama, menentukan stakeholder, yaitu pemimpin RSUD Pasar Minggu, pemerintah, dan tenaga kesehatan dengan behavior over time groups, yaitu keterbatasan kapasitas fasilitas pelayanan kesehatan di RSUD Pasar Minggu sebagai rujukan dalam menangani COVID-19. Kemudian, didapatkan beberapa variabel yang selanjutnya digunakan untuk menentukan variabel kunci. Variabel kunci yang didapatkan antara lain ketersediaan biaya, di mana biaya yang dimiliki oleh RSUD Pasar Minggu sangat terbatas sehingga tidak dapat mencukupi untuk memenuhi alat dan fasilitas yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19.
Kemudian, persiapan sebagai rumah sakit rujukan, di mana kurangnya kesiapan dari RSUD Pasar Minggu untuk menjadi rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah SOP atau Standar Operasional Prosedur Rumah Sakit sebagai rujukan COVID-19, di mana RSUD Pasar Minggu belum memenuhi SOP sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Yang keempat, pendistribusian alat dan fasilitas kepada rumah sakit rujukan, di mana ditandai dengan lamanya waktu pendistribusian alat dan fasilitas ke RSUD Pasar Minggu sehingga menyebabkan keterlambatan dalam proses penanganan pasien COVID-19, seperti keterlambatan alat tes swab. Kemudian ketersediaan alat dan fasilitas, di mana tidak tersedianya alat dan fasilitas yang cukup dan lengkap untuk penanganan COVID-19 di RSUD Pasar Minggu. Kemudian informasi kepada pasien yang diisolasi di RSUD Pasar Minggu yang tidak jelas mengenai status pasien, apakah pasien terinfeksi COVID atau tidak. Yang terakhir, keluhan pasien mengenai ketidakjelasan status pasien yang diisolasi. Analisis masalah selanjutnya yaitu membuat IRD atau Interrelationship Diagram seperti pada gambar berikut sehingga didapatkan faktor pendorong dan dampak. Faktor pendorong yaitu kebijakan dari pemerintah mengenai SOP rumah sakit sebagai rujukan penanganan COVID-19 dan dampaknya yaitu ketersediaan alat dan fasilitas yang digunakan untuk menangani pasien COVID-19. Yang terakhir, membuat causal loop diagram dan type feedback loops, seperti pada gambar berikut. Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa ketersediaan alat dan fasilitas yang kurang di RSUD Pasar Minggu disebabkan oleh ketersediaan biaya yang kurang, lamanya waktu pendistribusian alat dan fasilitas kepada RSUD Pasar Minggu, dan SOP rujukan COVID-19 yang tidak dipenuhi oleh RSUD Pasar Minggu. Juga didapatkan type feedback loops antara variabel ketersediaan alat dan fasilitas dan SOP RS rujukan COVID-19 yaitu balancing. SOP Rumah Sakit Rujukan COVID-19 juga mempengaruhi persiapan RSUD Pasar Minggu sebagai rumah sakit rujukan yang selanjutnya juga berpengaruh pada pendistribusian alat dan fasilitas kepada rumah sakit rujukan yang selanjutnya menyebabkan kurangnya ketersediaan alat dan fasilitas di RSUD Pasar Minggu. Saran yang kelompok kami berikan ditujukan kepada pemerintah. Yang pertama, memberikan fasilitas yang memadai kepada rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan dalam memenuhi alat dan fasilitas bagi pasien COVID-19. Yang kedua, menambah rumah sakit pemerintah sebagai rujukan dalam menangani pasien COVID-19. Yang ketiga, bekerja sama dengan rumah sakit swasta yang memenuhi SOP sebagai rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Yang keempat, memperbanyak alat tes swab dan alat rapid test, kemudian melakukan tes massal di seluruh wilayah Indonesia, terutama di wilayah zona merah kasus COVID-19. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah katanya, mohon maaf. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.